Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja telah dan terus memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat macam-macam kenikmatan yang sudah kita terima dan kita manfaatkan untuk kebaikan. Dan tentu saja salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak dan semoga kita mendapatkannya. Ya, ini kenapa lampu mati? Mungkin saya lebih cerah daripada lampu ya. Enggak, canda. Alhamdulillah akhirnya sampai. Tadi saya baru dari bawah ya, pesantren Al-Iman di Muntilan. Ya sebetulnya cuma setengah jam ke sini, tapi karena tertahan mau ke sini disuruh makan dulu di sana ya nggak enak ya. Saya jadi teringat kisahnya Imam Syafi'i ketika makan di tempatnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Jadi ketika dijamu di rumahnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i itu makan dengan sangat lahap. Makan dengan sangat lahap. Semua makanan yang disediakan oleh Imam Ahmad bin Hambal di rumahnya itu dimakan semua. Dan sangat lahap makannya. Ya, hampir tidak tersisa. Lalu kemudian anaknya Imam Ahmad kemudian bertanya, ini betulan ulama ini, kok makannya kayak orang kelaparan gitu ya. Biasanya yang saya temukan ulama itu makan itu sedikit, seperlunya saja gitu. Kok ini katanya ulama besar, Imam Syafi'i, siapa yang nggak tahu Imam Syafi'i saat itu? Ya, kita aja saat ini semuanya pasti tahu Imam Syafi'i itu siapa. Ya. Siapa yang nggak tahu Imam Syafi'i? Tapi kok makannya seperti itu, seperti tidak ada adabnya gitu. Lalu kemudian, ya, Imam Ahmad menanggapinya dengan sangat santai. Lalu diklarifikasi lah, ya. Kira-kira, ya sebetulnya Imam Ahmad tahu kenapa Imam Syafi'i seperti itu, tapi Imam Ahmad nggak mau jawab. Ya, Imam Syafi'i kemudian mengatakan bahwa setiap apa yang dimiliki oleh orang soleh itu pasti halal dan berkah. Jadi apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i adalah menikmati semua kehalalan dan keberkahan itu. Jadi adabnya kalau kita ketemu sama orang soleh disediakan sesuatu, apalagi makanan, memang harusnya dihabiskan. Jadi jangan pakai kalau sama orang soleh ya. Dikasih makanan, makan. Dikasih uang, ambil. Ya. Karena itu berkah. Tapi jangan minta juga ya. Jangan, kok nggak dikasih-kasih nih gitu ya. Ditungguin, sowan ke rumahnya 1 jam, 2 jam, kok nggak ada makanan ini. Jangan ditungguin ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, biasanya justru kalau kita, kebanyakan orang Indonesia ini kalau habis makan pulang itu nggak enak. Tapi justru anjuran Rasulullah SAW itu kalau sudah diberi makan sama tuan rumah, tandanya kita harus segera pulang. Ya, itu cara mengusir yang halus. Jadi kalau kamu punya teman datang ke rumahmu, kok nggak pulang-pulang, kasih makan aja. Ya, nih makan gitu. Nah, itu cara mengusir yang halus. Ini kok nggak pulang-pulang ya ini orang ya. Kasih makan aja biar cepat pulang. Ya. Tapi ya itu tergantung orang masing-masing juga ya. Kadang-kadang ada yang nggak ngerti ya kalau itu adalah cara ngusir. Oke. Jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ini saya datang ke sini diminta untuk menyampaikan tentang visi misi pemuda dalam berdakwah. Saya nggak tahu itu visi misi itu, mungkin teman-teman juga baru dengar ya. Visi itu apa sih? Visi itu adalah pandangan yang jauh ke depan. Jadi kalau teman-teman masuk sini, itu harus punya visi. Jangan cuma, saya mau masuk pesantren, sudah, gitu aja. Itu namanya keinginan. Tapi kalau visi, itu ditambah dengan pandangan ke depan. Saya masuk pesantren, setelah itu, saya mau jadi apa? Setelah itu, saya bermanfaat di mana? Setelah itu saya mau berkarya di mana? Ini namanya visi. Kenapa? Karena tujuan saya meraih ridho Allah dengan kebermanfaatan saya lewat apa misalnya? Apakah lewat pesantren lagi? Ya, ataukah lewat bisnis? Ataukah lewat pekerjaan?
ataukah lewat sekolah yang lebih tinggi, gitu ya. Jadi visi. Kemudian misi itu adalah cara untuk mencapai visi tersebut. Saya mau jadi pengusaha yang soleh, yang sukses. Maka misinya apa? Oh, misinya adalah saya ngaji di pesantren. Ya. Terus apa lagi? Saya belajar bahasa Arab misalnya. Apalagi saya belajar cara berbisnisnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, ini namanya misi. Jadi setiap orang kalau punya sesuatu itu harus digambarkan sejauh mungkin. Nabi SAW itu tidak begitu saja diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala terus ya udahlah jalan begitu saja. Enggak. Jadi Nabi pun ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala selalu ada gambaran ke depan ini mau ngapain. Dengan wahyu yang turun ini harus apa? Dengan hukum yang turun ini harus apa? Ya. Begitupun kita teman-teman sekalian. Kalau antum semua di sini baca Al-Qur'an, kemudian mendapatkan pelajaran dari Al-Qur'an itu harus terpikirkan, wah, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh saya seperti ini. Berarti saya ke depannya harus apa? Itu cirinya orang mukmin, cirinya orang muttaqin, ciri orang bertakwa. Ya. Makanya Al-Qur'an itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Bayan untuk setiap manusia. Bayan artinya penjelas. Jadi bagi manusia biasa yang bahkan bukan muslim sekalipun, Al-Qur'an itu bermanfaat sebagai bayan. Ibaratnya kalau bayan itu kita melihat peta, ini Magelang. Terus ke sana Boyolali, ya. Kemudian ke selatan ke Yogyakarta. Kalau kita ke barat terus, nanti arahnya ke Kota Magelang gitu misalnya ya. Nah, maka ini adalah bayan. Oh, ini peta. Ini saya sedang berada di pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Kalau saya ke bawah, saya ke arah Kota Magelang. Kalau saya jalan lagi ke sana, itu saya ke arah Boyolali. Terus ke sana ke Solo. Itu bayan. Jadi orang yang bayan itu, orang yang membaca bayan di dalam Al-Quran, dia mendapat pelajaran tapi diam saja di tempat. Jadi baca Quran itu cuma, oh gitu. Oh iya benar ya Al-Quran ya, tapi nggak ngapa-ngapain. Cuma mengakui saja, oh iya Al-Quran memang benar, tapi ya sudah tidak ada perubahan apapun dalam dirinya. Itu bayan. Jadi kalau misalnya kita baca Al-Quran, kok masih oh iya benar, tapi nggak ada perubahan apapun dalam diri kita. Berarti tingkatan kita itu belum sampai ke muttaqin. Nah, ketika sudah Al-Quran itu sudah menjadi huda, sudah menjadi mau'izah. Huda artinya petunjuk, mau'izah artinya nasihat. Ketika kita merasa dinasehati oleh Al-Quran, loh kalau misalnya kita baca surat ayat tentang orang munafik, kok kita ngerasa jangan-jangan kok saya ini ya. Oh, kalau misalnya dibaca tentang hukuman kepada orang kafir, kepada orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, kita tuh merasa, loh jangan-jangan ngomongin saya ya. Ini Gusti Allah jangan-jangan sedang membicarakan saya ini. Ketika kita membaca ayat tentang puasa, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. Gitu kan? Kemudian apa lagi? La'allahum yarsyudun. Itu kita merasa, loh kok saya puasa ini bertahun-tahun nggak ada derajat ketakwaan itu sampai kepada saya gitu. Tidak ada derajat kesyukuran itu sampai kepada saya. Tidak ada derajat orang-orang yang yarsyudun atau mendapatkan petunjuk itu kok sepertinya bukan saya. Nah, jadi huda wa mau'izah itu seperti kalau tadi kita baca peta, kemudian kita jalan. Saya mau ke Yogyakarta, saya ikuti peta ini, saya jalan. Saya naik angkot atau saya naik bus gitu ya. Saya berjalan, sampailah kemudian saya ke tempat yang saya tuju di peta itu. Ini namanya huda wa mau'izah. Ya. Jadi bukan sekadar tahu jalan ke Jogja sebelah mana, jalan ke Magelang sebelah mana, jalan ke Boyolali sebelah mana, tapi dengan pengetahuan itu dia berjalan. Itu huda wa mau'izah. Ya. Itulah petunjuk dan nasihat.
Jadi derajat kita, derajat keimanan kita, ketakwaan kita itu bisa terlihat, bisa terbayangkan ketika kita baca Al-Quran. Maka nanti kalau baca Al-Quran, buka, itu sudah sampai mana derajat kita itu langsung ketahuan. Itu langsung terlihat. Ya, yang baca Al-Quran langsung merasa ditegur, yang baca Al-Quran langsung merasa, oh seharusnya saya begini. Yang baca Al-Quran langsung merasa, oh seharusnya saya begitu. Nah ini sudah terlihat bahwa teman-teman sekalian mungkin sudah masuk ke derajat yang lebih tinggi insya Allah. Ya, nah teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa sih yang seharusnya teman-teman miliki ketika teman-teman nanti berada di luar sini, di luar sana, deh, bukan di luar sini, di luar sana. Ya, ketika teman-teman nanti masuk kepada dunia yang sudah sangat umum, ya, dunia yang tidak lagi teman-teman melihat, ya, semua orang pada tilawah, semua orang pada ngapal Quran, semua orang pada menyebut asma Allah, ya, dunia yang begitu sangat bebas begitu ya. Teman-teman sekalian mungkin di antara teman-teman akan ada yang merasa kaget. Ada yang merasa, wah kok seperti ini ya? Kok saya baru lihat ya seperti ini? Teman-teman sekalian di luar sana itu orang-orang yang sudah punya paham yang aneh-aneh. Ya. Ada paham yang namanya LGBT. Lesbian, gay, biseksual, transgender. Apa itu? Lesbian, perempuan suka sama perempuan. Gay, laki-laki suka sama laki-laki. Nggak ada ya di sini ya? Hah? Kok kayaknya ada yang khawatir gitu ya? Naudzubillahi min dzalik. Biseksual. Biseksual ini apa? Ini saya harus kasih tahu ke teman-teman semua ya. Biseksual ini adalah suka laki-laki, suka perempuan juga. Fleksibel. Kapan saja dia bisa berganti orientasi. Satu lagi transgender. Transgender ini laki-laki ganti kelamin jadi perempuan atau sebaliknya. Perempuan ganti kelamin jadi laki-laki. Ya. Jadi hal seperti ini sudah dibenarkan oleh dunia akademis. Orang-orang psikologi itu menganggap itu sesuatu yang bukan penyakit. Dulu itu dianggap penyakit, nggak bener, nggak baik. Ya, bahkan kalau di dalam agama kita itu bisa dikatakan juga sebagai gangguan jin. Ya gimana nggak gangguan jin? Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah membuat perumpamaan yang sangat indah. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Perempuan itu atau istri-istri kalian itu adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu dari arah mana saja yang kalian sukai. Berarti kan kalau namanya ladang itu ada yang nyangkul, ada yang dicanggul, ya enggak? Ada yang menyiram, ada yang disiram. Ada yang memberi pupuk, ada yang diberi pupuk. Namanya hubungan yang sama-sama mengisi. Lah kalau misalnya laki-laki sama laki-laki, lah sama yang cangkul-cangkulan. Ya enggak? Kalau perempuan sama perempuan, ladang sama ladang, ini siapa yang nyiram ini? Yang nyangkul siapa? Ini kan logikanya enggak masuk. Makanya Al-Quran itu Allah turunkan kepada kita itu sudah sangat sempurna. Enggak usah jauh-jauh. Wah, ini kan merasa mencintai ini kan tidak bisa dilawan. Wah, ada yang bilang begitu. Cinta itu kan fitrah. Maka laki-laki sama laki-laki sah-sah saja. Yang penting tidak merugikan orang lain. Jelas di dalam Al-Quran itu. Kalau kita pengen menggunakan apa yang sudah termaktub di dalam Al-Quran, cukup semuanya. Ada lagi paham child free, sekarang lagi marak-maraknya. Child free itu adalah paham yang menginginkan dirinya untuk tidak punya anak dan mengupayakan semaksimal mungkin supaya dirinya nggak bisa punya anak. Bahkan kalau sekalian mau angkat rahim silakan, yang penting saya nggak punya anak. Alasannya apa? Punya anak itu berat, nyusahin. Ya mungkin merasa ya kalian nyusahin nggak? Nyusahin orang tua nggak kalian ini? Nyusahin emang. Punya anak itu berat, menyusahkan.
ya, ngabisin uang, ribet. Ini sungguh paham yang sangat menyesatkan teman-teman sekalian. Dan kalian nanti akan temukan itu. Jadi ada orang yang seperti itu mengatakan dunia ini pemanasan global sudah semakin parah, polusi udara sudah semakin parah, sudah nggak layak lagi dunia ini untuk ditinggali, maka mendingan saya nggak punya anak aja. Padahal coba dia berpikir, kalau misalnya dulu orang tuanya berpikir seperti itu, dia nggak bakal lahir. Ya, dia nggak bakal lahir kalau orang tuanya dulu mikir seperti itu. Nah, ini paham-paham seperti ini yang nanti itu teman-teman sekalian yang punya gawean, yang punya tugas untuk meluruskan mereka semua. Selalu dan selalu Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ya. Ajaklah orang-orang itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Dengan hikmah Al-Qur'an dan As-Sunnah dan mau'izah hasanah dan pengajaran yang baik. Itulah dakwah. Ya. Yang sesungguhnya dakwah itu seharusnya menjadi tugas kita semua. Nanti jadi apapun teman-teman setelah dari sini, ya. Jadi apapun teman-teman di luar sana, jadikanlah dakwah itu sebagai pekerjaan utama. Bukan sebagai pekerjaan sampingan. Pekerjaan utama saya dakwah, sampingan saya bisnis. Pekerjaan utama saya dakwah, sampingan saya PNS. Pekerjaan utama saya dakwah, sampingan saya pegawai bank. Pekerjaan utama saya dakwah, sampingan saya pemain bola. Pekerjaan utama saya dakwah, pekerjaan sampingan saya apalagi misalnya dokter. Pekerjaan saya dakwah, pekerjaan utama saya dakwah, pekerjaan sampingan saya insinyur, arsitek. Terus begitu. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita itu dai sebelum menjadi apapun. Artinya apa teman-teman sekalian? Kita sebagai muslim itu sudah ditahbiskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi duta Islam. Baik atau buruknya Islam itu dinilai dari kita semua. Kalau kita berbuat buruk, yang jelek orang Islam. Ya enggak? Makanya nama-nama yang sudah orang tua kita sematkan kepada kita, itu sesungguhnya juga menjadi salah satu cara untuk mendoakan kita. Supaya baik kelakuannya. Coba ada orang namanya Ibrahim. Ada nggak namanya Ibrahim sini? Ada. Ketahuan nyolong ayam. Kira-kira yang jelek apakah cuma dia? Atau teman-temannya ikutan jelek? Teman-temannya ikutan jelek. Yang namanya Ibrahim jelek, namanya Ismail ikutan jelek, namanya Yunus ikutan jelek, namanya Yusuf ikutan jelek. Orang tuanya ikutan jelek, nama Islam juga ikutan jelek. Alah, buat apa jadi orang Islam? Buat apa sholat di masjid? Buat apa nama-namain pakai nama Islam? Wong ternyata itu si Ibrahim juga nyolong ayam kok. Ya. Alah, buat apa saya nyekolahin anak ke pesantren, nyekolahin anak ke sekolah Islam? Wong itu juga anak tetangga juga yang sekolah Islam juga pacaran kok. Juga ngajak cewek kok ke rumahnya. Yang jelek siapa? Semuanya. Yang berjilbab, yang berhijab, bahkan yang berniqab. Ya. Selalu saja ada orang-orang yang jangan salahin jilbabnya gitu kan. Tapi salahin kelakuannya. Iya betul. Tapi permasalahannya adalah kita semua ya, secara natural, secara alamiah kita akan menilai orang dari pakaiannya. Ya enggak? Teman-teman sekalian coba, kalau misalnya keluar sini terus ada orang yang pakai celana pendek di atas mata kaki, di atas dengkul, di atas lutut, nggak pakai baju, kemudian manggil, hei kamu sini, le sini. Kira-kira mikir-mikir nggak? Atau langsung, ayo langsung, menghampiri orang tersebut? Pasti kan mikir-mikir kan? Ini orang waras atau enggak?
Pasti kan pikiran kita seperti itu. Tapi coba kalau yang manggil misalnya, pakai baju koko begini, pakai peci, pakai sarung. Santri ya, sini dong, sini dulu boleh nggak? Mau tak bilangin. Itu kan pasti kita akan, oh ini pasti orang baik-baik. Ketika ada seorang berhijab lebar, tahu-tahu dia bergibah. Apa yang terjadi? Orang akan menilai ternyata yang ditutup cuma kepalanya tapi mulutnya tidak. Ya, yang dilindungi cuma rambutnya, tubuhnya, auratnya, tapi ternyata lisannya tidak. Padahal lisan itu yang paling sering membuat kita masuk neraka. Ya, perempuan dengan lisannya, laki-laki dengan kemaluannya. Ya, jadi kita ini semua duta Islam. Itulah kenapa kemudian Syekh Muhammad Abduh itu pernah berkata, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup oleh orang Islam sendiri. Islamnya bagus, Islamnya sempurna, Islamnya rahmatan lil alamin, tapi orang-orangnya nggak bisa dipercaya, orang-orangnya tidak bisa didengarkan, orang-orangnya tidak bisa diteladani. Ya ada yang korupsi lah, ada yang mencuri tadi ya, ada yang berzina dan seterusnya. Siapa yang salah? Ya kita semua. Maka kita ini mengemban tugas dakwah. Sampai kapan dakwah itu? Sampai kita tidak bisa bergerak lagi, sampai kita masuk ke liang lahat. Itu dakwah kita berhenti di situ. Sampai Allah bilang cukup. Ini makanya ya Allah yarham Ustadz Pani Rahman ini, Allah sudah bilang cukup kepada beliau di usia yang cukup muda. Cukup, sudah dakwah kamu sudah cukup. Biar dilanjutkan kepada yang lain. Nah teman-teman semua ini di sini, di pundak teman-teman semua inilah tugas-tugas dakwah. Jadi jangan tunggu tua untuk berdakwah. Jangan tunggu baik untuk berdakwah. Menunggu baik untuk menjadi pendakwah itu sama seperti kita mau berenang tapi nunggu jadi ikan. Bakal keturutan nggak? Nggak mungkin. Karena manusia itu nggak mungkin 100% baik. Loh, kita bukan nabi. Kita bukan rasul. Kita tidak maksum. Kita tidak ada yang menjaga. Maksudnya agar terus benar ya. Allah menjaga kita. Tapi sewaktu-waktu kita bermaksiat pun bisa. Kita tidak ada yang luput dari kemaksiatan teman-teman sekalian. Maka cara kita untuk memperbaiki diri salah satunya dengan berdakwah. Kenapa? Karena dakwah itu asleh nafsaka wada'u ghairaka. Dakwah itu adalah memperbaiki dirimu sendiri dan juga memperbaiki orang-orang di sekitarmu. Itu dakwah. Jadi kalau dakwah itu yang kita omongkan itu cuma kebaikan untuk orang lain, itu bukan dakwah. Atau kalau misalnya yang kita lakukan hanya kebaikan untuk diri sendiri, itu bukan dakwah. Dakwah itu apa tadi? Aslih nafsaka wada'u ghairaka. Ya. Dakwah itu mengajak orang atau memperbaiki diri sendiri dan juga mengajak orang di sekitar kita untuk memperbaiki sama seperti kita. Makanya perintahnya adalah uda'u. Ya, bukan suruh tapi ajak. Kalau kita bilang yuk ke Surabaya itu namanya ngajak. Tapi kalau bilang sana ke Surabaya itu namanya nyuruh. Dakwah itu yuk, bukan sana. Ya. Dakwah itu yuk sholat. Yuk perbaiki diri. Yuk berhenti merokok. Yuk tahajud. Yuk puasa sunnah. Yuk apa lagi? Yuk nikah. Ya. Belum ya? Belum sampai ke sana ya. Masih terlalu jauh. Mungkin masih 40 tahunan lagi kayaknya ya. Oh enggak. Yuk kita Gunung Merapi itu dakwah itu yuk. Ngajak. Yuk kita mengaji. Yuk kita datang ke majelis taklim. Itu dakwah. Jadi jangan sampai ada bahasa-bahasa memerintah atau menyuruh. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Ada orang yang mabok-mabokan, ada orang yang berzina, ada orang yang berbuat kemaksiatan. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah berprasangka baik kepada orang tersebut.
Kok berprasangka baik, Tat? Jelas-jelas dia bermaksiat. Iya, tahu kita dia bermaksiat. Tapi berprasangka baik dalam hal apa? Bisa jadi dia tidak seberuntung kita. Berada pada lingkungan yang tidak baik, diajak teman-temannya yang tidak baik, akhirnya menjadi pribadi yang tidak baik. Bisa jadi ya, dia terjerumus atau dipaksa. Ya, misalnya diculik terus dipaksa untuk berbuat seperti itu. Ya banyak yang seperti itu. Tidak seberuntung teman-teman semua lah di sini. Ya. Jadi dalam menilai orang itu yang pertama kita harus berhusnuzon. Ini jangan-jangan bisa jadi masa lalu mereka itu tidak sebaik diri kita. Oh, boro-boro ngaji, ya. Dengar azan saja jarang dia. Karena masjid dari rumahnya jauh, misalnya seperti itu. Ada anggapan-anggapan seperti itu. Maka ketika kita memandang saudara kita, munculkanlah 1001 alasan untuk menganggap dia itu adalah orang yang baik-baik. Bukan sebaliknya. Bisa kayak gitu? Bisa ya? Jadi ke depannya kalau bertemu dengan orang yang bermaksiat, yang harus kita pikirkan pertama kali apa? Ya bisa jadi dia berada di situ itu karena masa lalunya memang tidak baik. Bisa jadi dia berada di situ karena dijerumuskan. Bisa jadi dia berada di situ karena dijebak. Bisa jadi dia berada di situ karena ketidaksengajaan yang kemudian berlanjut. Jadi tidak bisa kita menyalahkan orang itu langsung karena kita tidak tahu bagaimana rekam jejak. Ya. Dan kemudian teman-teman sekalian, dakwah itu hukumnya apa sih? Apa ya? Dakwah hukumnya apa? Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Halo, assalamualaikum. Hukumnya apa? Dakwah. Oke, wajib. Wajib. Pas kapan wajibnya itu? Saat apa wajibnya? Setiap saat. Sekarang gini. Tutup aurat wajib nggak? Wajib, oke. Ini jawabannya lebih jelas ya. Kapan kita wajib tutup aurat? Oh, setiap saat nggak bisa mandi toh. Masa kamu mandi pakai begini? Nggak mungkin. Ada waktunya kan? Ketika kita bertemu dengan yang bukan mahram, ketika kita berada di luar rumah, di luar kamar tuh, ya. Tapi dalam waktu-waktu tertentu ya ada waktu kita boleh membukanya seperti itu. Sama seperti sholat, ya. Sholat itu kan wajib, tapi ada waktunya. Karena inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, sesungguhnya sholat adalah kewajiban bagi orang-orang beriman yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Jadi sholat pun ada waktu-waktunya, tidak setiap saat wajib. Ada subuh juga beda rakaatnya, ada zuhur, rakaatnya juga beda, ada asar, maghrib, dan isya. Berdakwah itu adalah kewajiban. Kapan wajibnya dakwah itu? Adalah ketika kita melihat kemungkaran. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita tidak pernah melihat kemungkaran? Wah, teman-teman sekalian, kalian turun dari sini ke arah Magelang, ke arah Yogyakarta, itu kemungkaran semuanya muncul. Orang yang buka aurat, ya, orang yang bermaksiat secara terang-terangan, itu kemungkaran semuanya ada. Artinya apa? Berarti tugas dakwah kita banyak. Karena apa? Hampir setiap saat kita melihat kemungkaran. Ya. Makanya setiap nabi itu selalu Allah tugaskan untuk memberantas kemungkaran. Tapi ada satu nabi yang kemungkarannya itu menghampiri dirinya. Jadi bukan dia yang bertemu di luar, tapi menghampiri dirinya. Siapa itu? Nabi siapa? Nabi Yunus. Nabi Yusuf. Udah pada pinter-pinter ya. Sini aja lah, saya duduk sini.
Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Fase-fasenya luar biasa ya. Fase kecilnya dicemplungin ke dalam sumur. Nggak selesai sampai di situ, dijual sebagai budak di pasar ya. Kemudian diangkat, seneng hidup di dalam istana. Ya, hidup di dalam istana diadopsi oleh Al-Aziz. Ya, Perdana Menteri lah bisa dikatakan seperti itu. Atau raja, ada yang bilang raja, ada yang bilang Perdana Menteri. Pokoknya penguasa. Ya. Sampai kemudian datang lagi kemungkaran itu kepada dirinya ketika berada di satu ruangan bersama dengan majikannya sendiri. Ya. Istrinya Al-Aziz, yaitu siapa? Ya. Masyhur namanya Zulaikha, tapi saya tidak menemukan riwayat yang sahih bahwa namanya Zulaikha. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa, teman-teman. Kalau ada orang yang bermaksiat dan masih bertobat, itu tidak akan disebut namanya dalam Al-Qur'an. Maka kalau misalnya ada kemaksiatan yang dilakukan orang dan dia tidak bertobat, itu pasti sebut namanya. Siapa misalnya? Firaun, Haman, Qarun. Tapi kalau masih ada kesempatan tobat, itu nggak bakal disebut namanya sama Allah. Kenapa? Allah Maha menutupi aib makhluknya. Nah, Allah menutupi aib makhluknya, kok kita enggak? Kita kan seneng ya nyeritain itu ya. Ini teman kamu nanti ada yang kepleset di kamar mandi dan kamu melihat itu dan sangat lucu. Apakah kamu akan menyimpan sendiri cerita itu? Oh, sayang sekali, masa disimpan sendiri? Saya kan berbagi kebahagiaan. Allah itu menutupi aib. Baik, jadi istri Al-Aziz. Ya. Satu kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ wa ghalaqatil abwab. Ya. Pintu-pintu semuanya tertutup. Ini tinggal Nabi Yusuf alaihissalam yang gantengnya bukan main, itu dengan majikannya sendiri yang masih cantik. Ya, pokoknya walaupun lebih tua tapi masih cantik lah gitu. Apa yang terjadi saat itu, teman-teman sekalian? Hai talak, ya, kata perempuan tersebut kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemari, Yusuf. Ada nama Yusuf nggak di sini? Ada ya. Tadi Ibrahim ada, Yusuf juga ada. Ganteng nggak dia? Ganteng enggak katanya. Baik. Serapa nggak apa-apa. Ya. Santri yang tertidur saat pengajian itu tandanya dia husnuzon sama ustadznya. Karena dia yakin, wah ustadz saya nggak mungkin nyampein yang aneh-aneh, bisa tidur aja. Gak apa-apa, lanjut. Ya. Sekarang gini pertanyaannya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam disuruh diajak untuk berbuat hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Nabi Yusuf itu mau saat itu, teman-teman sekalian? Mau nggak? Mau nggak Sub? Mau nggak? Ayo, yang laki-laki kalian itu nggak usah malu-malu lah. Kondisi saat itu kira-kira Nabi Yusuf alaihissalam mau nggak? Nggak tahu karena nggak lihat. Oke, sekarang bayangkan dirimu di situ, kira-kira mau nggak? Sangat jujur ya. Jadi sekarang bayangkan saja kondisimu saat itu. Kira-kira enggak atau gas gitu kira-kira. Nah, kalau yang akhwat kira-kira menurut pandangannya akhwat kira-kira Nabi Yusuf saat itu mau enggak sih? Enggak. Oh, ini beda jawabannya ya. Memang beda pikiran laki-laki namanya, makanya kan ya perempuan itu kan dijuluki dengan kaum hawa, laki-laki juga disebut dengan kaum nafsu. Ya. Beda tanggapannya tuh beda. Ya makanya ya hati-hati ya yang perempuan ya. Banyak buaya-buaya jantan di luar sana. Di luar sana, kalau di sini ya buaya jinak lah.
Ya, tapi santai karena buaya betina pun ada di luar sana ya. Jadi yang jadi buaya tuh nggak cuma laki-laki, perempuan juga ada. Nggak mau, kenapa Nabi Yusuf menurut yang akhwat ya, menurut antuna sekalian, kenapa Nabi Yusuf saat itu nggak mau? Enggak, kita tuh bukan sedang menggugat ayat ya ini ya. Ini sedang membayangkan kalau kita ada di posisi itu. Coba bayangkan teman-teman sekalian, pernah nggak sih bayangin jadi umatnya Nabi Musa? Kalian enak aja ngata-ngatain Fir'aun itu durhaka. Ya coba hidup di zaman Nabi Musa. Semua yang punya Fir'aun kok. Makanan yang punya Fir'aun, aset yang punya Fir'aun, istana yang punya Fir'aun. Nabi Musa nggak punya apa-apa. Ya, oke. Sekarang gimana, Mbak? Waduh, syurok dulu dia. Kenapa? Gak mau Nabi Yusuf alaihissalam, gak mau. Kira-kira alasannya apa? Anda sekalian bilang seperti itu. Karena Allah, Masya Allah. Udah, itu aja. Ini juga karena Allah semua ini. Ya. Imannya kuat, Masya Allah. Katanya semua laki-laki sama. Ayo, sekarang saya tagih ya. Siapa itu semua perempuan suka bilang semua laki-laki sama-sama brengsek. Wah, nggak lihat aja yang di sini. Sama emang. Ya. Baik, Nabi Yusuf alaihissalam itu juga laki-laki normal, teman-teman sekalian. Di situ Allah Subhanahu wa taala bilang walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nah, dan perempuan itu hammat bihi, ya, itu tuh punya hasrat yang besar kepada Nabi Yusuf alaihissalam, wa hamma biha. Dan juga Nabi Yusuf alaihissalam punya hasrat yang sama kepada perempuan itu. Laula ara'a burhana rabbih. Di sini Allah negasikan. Maksudnya apa? Inilah bedanya Yusuf sama kalian. Nabi Yusuf alaihissalam dia laki-laki normal, laki-laki sejati. Dia suka kepada perempuan. Dia akan tergoda oleh perempuan. Tapi laula ara'a burhana rabbih. Kalau misalnya tidak melihat ada teguran, tanda-tanda kekuasaan dari Allah saat itu, maka Nabi Yusuf akan kebablasan melakukan itu. Tapi ternyata tidak. Nabi Yusuf adalah orang yang takut kepada Allah. Nah, ini kuncinya. Ya, jadi maksudnya apa teman-teman sekalian? Kita sebagai pengemban dakwah sangat mungkin terjerumus kepada dosa yang mungkin sudah pernah kita ceramahi. Jangan berzina, jangan riba, jangan mencuri, ya, jangan bermaksiat. Itu sangat mungkin kita melakukan itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka apa yang harus kita lakukan? Selalulah ingat kepada Allah. Selalu ingat bahwasanya apa yang kita katakan ini, ya, sesungguhnya justru mengingatkan diri kita sendiri. Bukan ke sana dulu, tapi ke sini dulu. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang terjadi setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam? Ternyata dikatakan, kamu yang ngajak berzina atau kamu yang diajak berzina? Begini, kata Al-Aziz. Kalau misalnya baju itu sobek di belakang, berarti kamu yang diajak berzina. Tapi kalau baju itu sobek di depan, kalau baju itu iya, sobek di depan, berarti kamu yang mengajak istri saya berzina. Wah. Kalau kalian kira-kira sobek di mana? Sobek semua? Sobek di samping karena ragu-ragu? Iyo pora ini. Iyo pora, sobek, sereset. Atau tidak sobek sama sekali? Dilepas duluan. Ya, itu bedanya. Ternyata sobeknya di belakang. Loh, kata Al-Aziz, kalau ini berarti perempuannya, berarti ini kamu yang sebetulnya mengajak Yusuf untuk berzina. Tapi siapa yang masuk penjara kira-kira? Yusuf. Kenapa? Karena laki-laki selalu salah. Iya. Mau apapun pasti kalian yang salah. Ya. Nah, kita tuh nggak ada salah juga minta maaf pasti ya. Ini harus kalian pelajari nanti di dunia nyata seperti itu. Ya. Tanpa kesalahan apapun kalian akan disalahkan. Nah makanya saya tuh suka bingung. Kalau kita di kampung-kampung itu kan sering ya ada tasyakuran,
atau 7 bulanan, atau tasyakuran kelahiran anak. Kalau anaknya laki-laki biasanya dibacakan surat Yusuf. Wah, saya pernah tanya itu, Bu, kenapa dibacakan surat Yusuf, Bu? Supaya ganteng seperti Nabi Yusuf. Bu, Ibu tahu nggak, Bu? Gantengnya Nabi Yusuf itu melalui proses dicemplungin ke dalam sumur, dijual sebagai budak, diajak berzina, dimasukin penjara puluhan tahun, baru jadi raja, baru jadi bendahara negara ketika usia sudah tua. Loh enggak, Tat, kita kan pengennya gantengnya aja. Milih-milih. Ya. Kalau yang perempuan biasanya dibacakan surat Maryam. Saya juga pernah tanya, kenapa dibacakan surat Maryam, Bu? Supaya tegar seperti Siti Maryam ada ya gitu. Saya tanya, loh Bu, bukankah malah kita mendoakan supaya anaknya gak nikah-nikah? Loh kok gitu, Tat? Lah kan Maryam gak punya suami, Bu. Ya bukan, kita kan mencontoh. Ya mencontoh itu ya jangan setengah-setengah toh. Gak enak kalau begitu ya. Jadi ini kadang-kadang suka berpikir secara parsial, sebagian saja gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kembali lagi ke soal ini, bahwasanya kita semua pasti punya perasaan cinta. Nah, di dunia luar sana, teman-teman sekalian, ujian-ujian seperti itu akan sangat sering menghampiri teman-teman sekalian. Makanya berpegang teguhlah kepada Allah, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, ya, berpegang teguh kepada tali agama Allah, tali jamaah. Wala tafarraqu, janganlah berpecah belah. Buatlah lingkungan yang kondusif buat diri kita agar kita itu senantiasa istiqomah dalam berdakwah. Karena apa tadi ya, Nabi Yusuf alaihissalam tadi sendirian. Kita kalau rame-rame begini nih teman-teman, sedang rame-rame seperti ini, ada perempuan cantik datang. Fulan, kamu datang ke sini dong, temenin saya. Pasti kamu nggak mau kan? Kenapa? Malu sama teman-teman. Walaupun dalam hati mau tadi. Ya. Tapi kan sama teman-teman nggak enak. Ini menjaga, teman-teman kita ini menjaga. Jadi jangan dibuang-buang nih teman-teman yang seperti ini. Syukuri punya teman-teman seperti ini. Saya dulu sekolah itu di SMK. Yang kalau misalnya ke masjid, itu bukannya dipuji malah dicemooh. Cie, sholat. Cie, ngaji. Selesai sholat, masih basah kan rambut biasa habis wudhu. Assalamualaikum Pak Haji. Nggak enak kayak gitu loh. Ya. Sholat yuk. Nggak pernah. Jumatan nggak? Titip ya. Itu bahasa kayak gitu tuh melemahkan hati loh. Makanya teman-teman ini bersyukurlah berada di sini. Ya sangat beruntung. Saya itu baru bisa ngaji itu ya SMK, usia SMK, usia lebih tua daripada antum semua di sini. Itu baru bisa benar-benar bisa baca Al-Qur'an, baru kemudian menghafal Al-Qur'an. Itu usia saya sudah menjelang berapa itu? 18, 19, 20. Ya sudah segitulah. Sudah sangat terlambat kalau dibandingkan dengan teman-teman semua di sini. Ya, tapi kebaikan orang itu tidak ada kata terlambat. Nah, yang itu aja nggak terlambat, apalagi teman-teman semua usia segini sudah berada di pesantren, ya, diajarkan bahasa Arab, bahasanya Al-Quran, bahasanya penghuni surga, diajarkan menghafal Al-Quran, ya, diajarkan berdakwah, diajarkan ilmu-ilmu dinia luar biasa. Nggak semua orang bisa seperti teman-teman semua di sini. Nah, berpegang kepada orang-orang soleh itu salah satu untuk mengobati hati kita, ya. Makanya dulu saya sering sekali setelah lulus itu, setelah menjauh dengan lingkungan seperti itu, sering dikatain, lu sekarang sok soleh banget sih, sok alim banget. Ya nggak apa-apa sok alim sok soleh daripada sok kafir, tak bilang. Lebih mending sok alim. Ya meskipun setidaknya kita belum sampai kepada derajat alim, derajat soleh, nggak apa-apa. Ya, daripada kita mendekat kepada derajat kafir kan, nah untuk memendalik, ya. Nah, juga ketika kita menjadi pendakwah itu yang harus kita miliki adalah mental yang kuat. Mental yang kuat itu terbentuk dari apa?
dari penempaan diri kita terhadap amanah-amanah yang kita lakukan, dan juga dari kekuatan fisik kita. Teman-teman ingat ada seorang raja bernama Tolut, ya, yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah menjelang juz ketiga, disebutkan seorang raja bernama Tolut yang memimpin Bani Israel. Kenapa dia jadi raja? Pertanyaannya. Padahal dia bukan golongan bangsawan, dia bukan orang kaya, dia bukan orang punya uang. Tapi diangkat menjadi raja. Apa alasan Allah mengangkat dia menjadi raja? Innallaha astafa alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Penyebab dia jadi raja adalah bastatan fil ilmi wal jismi. Dia itu punya keluasan wawasan, punya keluasan ilmu dan jasmani yang baik. Keluasan ilmu biar nggak ditipu-tipu, biar nggak dibodohi nanti, ya, biar nggak gampang dibodohi sama orang, biar kalian itu bisa memberikan solusi bagi permasalahan umat. Harus punya keluasan wawasan, banyak-banyak membaca buku, banyak-banyak menggali literatur. Kalau sudah banyak baca Al-Quran, bacalah tafsirnya. Kalau sudah banyak membaca kitab-kitab fikih, bacalah perbandingan-perbandingannya. Banyak-banyak membaca buku. Ini perpustakaan mumpung ada, manfaatkanlah sebaik-baiknya buku itu. Bastatan fil ilmi wal jismi. Ya. Kemudian kriteria yang lain untuk menempa diri kita itu ada di dalam surat Al-Qasas ayat ke-26, ya, tentang Nabi Musa alaihissalam. Yang apa saat itu? Nabi Musa alaihissalam itu habis menolong dua orang gadis untuk mengambilkan air buat ternak di rumah. Lalu Nabi Musa alaihissalam dipanggil ke rumah, ya. Bertemulah dengan ayah si gadis tersebut. Kemudian gadis tersebut bilang kepada si ayahnya, "Ya abati istajirhu, inna khairu man istajartal qawiyyul amin." Wahai ayahku, rekrutlah dia sebagai karyawan, karena orang yang akan kita jadikan sebagai karyawan di rumah kita adalah orang yang al-qawi al-amin. Gabungan antara kekuatan fisik yang di atas rata-rata dengan amanah. Jadi kalau teman-teman pernah dengar bahwasanya Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi itu dijuluki dengan gelar al-amin. Tahu al-amin ya? Tapi bukan cuma sebatas itu, teman-teman sekalian. Rasulullah SAW itu dapat al-amin, itu artinya bukan hanya dapat dipercaya. Kalau kasih kerjaan ke dia pasti selesai. Kalau dia yang ngomong pasti ada solusinya. Kalau rahasia diceritakan ke dia pasti dijaga. Dan kalau ngomong sama dia tuh rasanya enak, tentram, asyik, enjoy. Tidak ada keburukan sama sekali. Jadi kalau misalnya Nabi, ya, waktu itu sebelum jadi Nabi ya, itu kalau lewat di kalangan orang Quraisy, orang-orang Quraisy itu bilang, Muhammad, sini Muhammad. Gitu. Senang mereka dengan keberadaan Muhammad itu. Mereka senang dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW. Itu al-amin. Jadi tidak seperti manusia yang istilahnya wujuduhu ka'adamihi. Keberadaan dia dengan ketidakberadaannya hampir sama. Ya, dia ada nggak ngaruh apa-apa, dia nggak ada juga sama, nggak ngaruh apa-apa. Gitu ya. Nah, al-qawi al-amin, ini perpaduan antara kekuatan, ya. Oke. Ini perpaduan antara kekuatan yang baik secara fisik juga etos kerja yang baik. Maka dari sini teman-teman sekalian kita bisa mempelajari bahwa mereka untuk menjadi nabi itu harus punya kriteria dulu. Ya, secara fisik dia kuat, rajin olahraga, rajin melatih diri. Ingat Nabi SAW itu, sahabat itu sampai bilang bahwasanya perutnya Nabi itu seperti batu bata yang tersusun rapi. Ya, batu yang tersusun rapi. Ya, kotak lah. Dan punya etos kerja yang baik. Jadi nggak sembarangan orang jadi nabi. Lah apalagi kita, kalau kita pengen jadi pendakwah yang baik, pengen jadi pemuda yang punya visi ke depan,
visi yang baik sebagai pendakwah, penebar kebaikan, duta Islam yang berkualitas, maka kita pun harus punya etos kerja yang baik, ya, banyak-banyak belajar, menempa diri, menimba ilmu, dan juga menjaga diri dari segala hal-hal yang membuat syahwat kita terbangkitkan seperti tadi saya sebutkan. Saya kira itu ya. Tadi kalau saya lihat Kang Puji dari tadi menyemangati teman-teman sekalian, saya bukan orang yang seperti Kang Puji. Tapi boleh dong sekali ini sebelum kita menunaikan sholat asar, saya mau dengar semangat takbirnya. Takbir! Allah! Wah, ini senang sekali. Sekali lagi, takbir! Allah! Takbir! Allah! Alhamdulillah. Ya, baik dari saya itu karena sekarang sudah masuk waktu asar dan alhamdulillah cerah ya sekarang ya. Terakhir saya kesini sekitar hampir sebulan yang lalu, nggak sampai sebulan yang lalu, iya sebulan yang lalu lah, berkabut. Alhamdulillah sekarang cerah. Demikian dari saya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.